Jadi mereka itu sebenarnya serigala menyamar dan mengaku-ngaku domba. Begitu kakak. Ya. Bidat Praxeas, Bidat Sabelian. Pokoknya yang Jesus only itulah. Yang tidak diajarkan Rasul itu tuh semuanya udah dibuang oleh gereja. Host berdoa bersama tepat 00 WIB. Masalahnya di sini nggak semuanya 00 WIB. Jam berapa? Manado udah lewat 00. Nih yang mana nih? Kita di berbagai kota, di berbagai negara gitu. Tapi biarpun begitu, kalau KTP sama dengan kita kan kak, mereka akan menyamai. KTP saya aja RT 6. KTP itu nggak ngefek, ya. KTP itu nggak dipentingkan di dalam iman Kristen, bukan, kayak gitu. Ya jadi nggak masalah kalau KTP itu. Bun, kalau gereja yang jemaatnya berpakaian seperti angkatan itu ajaran apa, Bun? Saksi Yehova ya, kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu. Jadi Protestan gimana kak? Protestan itu semuanya percaya dengan Tritunggal kan? Pertanyaannya, Protestan tuh ajarannya sama nggak kayak Mikana? Yang aku tahu Protestan itu dia dogmanya juga dogma Tritunggal, mengakui pengakuan iman rasuli, ya kan? Percaya duinatur Yesus. Itu ya, tanya kembali ke kamu lah gitu. Gimana? Apakah gerejamu mempercayai Sang Tritunggal Maha Kudus atau tidak? Nah itu kalau mempercayai ya udah aman gitu. 6 menit lagi WIB Natalan. Di mana? Aku nggak tahu ya, gereja yang berpakaian tentara itu maksudnya ada, memangnya ada gereja pakaian tentara. Selamat Natal juga Kak Lita. Aku baru nemu Mikana setiap live bilang Tritunggal sesat. Ya itu kan udah dibilang. Guru-guru palsu itu menyangkal penguasa, menyangkal bapak, baik bapak maupun anak. Ya itu kan udah jelas itu ayatnya Alkitab. Selamat Natal juga Bang Forex. Selamat Natal Bang TJ. Novio, selamat Natal. Aku kematian ayah 2 hari lalu, Natal tanpa ayah tahun ini. Gue nggak Natal sama bapak. Ada loh yang kagak pernah Natal ketemu sama bapaknya. Abang be aja dong, jangan dilebihin bang. Jangan begitu bang, lu pikir no anak yatim piatu. Abang masih mending kagak ada bapak, kagak ada bapak doang. Gue mah kagak ada bapak, kagak ada anak. Ini ibu. Kagak ada di mari. Ya mau gimana? Gabriela. Selamat Natal juga semuanya. Kak Emi. Kak ini. Udah slow aja, B aja Ray Black Shop ya. Bedalah mul ya, udahlah. Serahlah. Ya, selamat Natal juga Kak Nica. Ini, lu kan mau menyambut kedatangan Kristus ya. Memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Nah kan nyokap bokap lu itu kan udah ada di sorga. Nih gue bingung cara pikir lu. Nah emak bapak lu itu kan misalnya dia percaya sama Tuhan Yesus, kan dia udah di sono di Firdaus. Lu kenapa nangis? Yang sedih itu justru nyokap bokap lu belum selamat. Orang yang mati di dalam Kristus itu semuanya orang selamat. Kita ini sedang berjuang, beda. Ya, orang yang sudah mati itu sudah selamat. Lu percaya kagak? Lah, kita yang sedang berjuang, justru mereka yang harusnya mendoakan kita. Begitu. Mak, belum selamat nggak tuh? Kita ini sedang berjuang. Kita ini sedang diselamatkan, on progress. Oh, gimana sih?
Ya, selamat Natal. Jadi apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu menganggap bahwa orang tuamu itu benar-benar mati? Kalau dia matinya di dalam Kristus kan mereka tetap hidup. Begitu. Ya, selamat Natal juga 24. Bang Dolpi. Semuanya ya, Bolang. Siapa nih? Iya, B aja, jangan dilebih-lebihin gitu loh. Kalau memang kamu masih sekarang ini masih bisa menghirup udara ya. Ya, selamat Natal Bang Peter ya. Bilang makasih aja sama Tuhan, kita masih hidup gitu. Jadi jangan jangan didramatisir, say. Iya kan, udah happy aja. Toh nanti kita ini semuanya ini akan berkumpul bersatu ketika kita nanti ini semuanya sudah dibangkitkan gitu. Kalian percaya kebangkitan gak sih? Aku mau nanya ya, kalian ini percaya gak sih? Barang siapa percaya kepada Kristus, mereka akan tetap hidup walau sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Please deh. Apa gua doang yang gak sedih ya? Kagak ada orang tua. Gua sendiri yang kayaknya tuh B aja gitu. Iya kan percaya kan? Kalau percaya, apa kalian juga percaya bahwa kita nanti semua ini akan disatukan, akan dibangkitkan dan disatukan? Ya udah, tenang-tenang aja, say. Ya mau ngapain? Mau ditangisin apa? Gitu. Sama Tuhan Yesus nanti semuanya bisa dibangkitin kok, bisa diubah gitu loh. Ya, kalau kita percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat, ya udah, kita semua memang harusnya tetap bersukacita karena ini adalah hari sukacita. Merry Christmas. Oke. Jangan sedih-sedih lagi lah. Nih gua yang belum punya baju Natal aja be aja. Bun, kenapa ya sekelas PDT Soru mengatakan Natal itu merayakan hari raya kafir? Mau nggak sekolah ini? Emang ada Esra Soru mengatakan seperti itu? Oh, gue baru tahu sih. Nggak ada baju baru, tak apa-apa, angpaunya ada. Provokasi itu, oh ya. Agatha itu kayak bando atau jepit jepitan. Lucu ya, gue tuh lucu anjay. Itu fitnah mbak. Oh fitnah, Dira lu jangan suka fitnah gitu. Lu yang bener. Tolong di sini tuh jangan adu domba diperadukan. Bunda, lipstiknya merek apa? Maybelline. Bolang laki lu nanya lipstik, gue curiga. Jepitan urusannya iya. Soalnya cuman ini yang paling murah 20.000, 10.000. Habisnya gue kalau beli yang lain mahalan. Live story ya. Salam selamat Natal. Nanti beli di Shopee baju Natalnya, iya. Menurut kalian baju Natal yang lucu cemana? Ada rekomen nggak? Serius ya? Gue pengen punya baju kayak orang-orang Protestan gitu loh, yang dress seksi gitu. Di mana belinya? Selamat malam Bang Rio. Yang gambar onta pun lu ngerusak aja lu. Kagak ada. Baju Natal warna gold. Bagusnya warna apa? Gold. Yang kayak gimana? Gue butuh rekomen gitu. Ya. Salam Immanuel 02.
Gak jadi itu kalung dijual Kak. Lu mau? Kalau ada yang mau boleh ya, DM ya. Kalau ada yang serius DM ya. Sertifikatnya aman semuanya. Berganti aja lagi musim. Iya kah? Boleh lah nanti. Emang ada yang mau? Serius, kalau ada yang seriusan beneran ya, DM ya. Sertifikat semuanya aman. Merry Christmas. Selamat Natal juga kakek petir. My home Manalu. Ortodok Natal 6 Januari kan ya Kak? Enggak, 25 Desember. Enggak ada orang merayakan Natal Januari, Dek. Ya, Merry Christmas sama Merry Me apa bedanya? Gue penasaran, Merry Christmas dengan Merry Me itu apa sih bedanya? Salah info aku, ya. Nggak apa-apa, aman. Semua orang Natal itu 25 Desember. Ya, selamat Natal juga Bijor. Tulisannya Kak, tulisannya apa tuh? Ini beda huruf. Maksudnya apa? Aku nggak ngerti. Maksudnya beda huruf, tulisan apa tuh? Salam juga. Mulut kalau nyenggol Protestan kok nggak pernah baik. Mulut siapa? Nyenggol Protestan siapa yang nyenggol Protestan? Jangan disenggol dong, nanti jatuh. Mulutmu gimana caranya aku nyenggol? Mulut aku nyenggol gitu, gimana? Coba Jakono, apa yang saya senggol, apaan? Kayak gimana? Agatha ortodok KW, ortodok kan Natalnya 7 Januari, 25 Desember. Kamu boleh ke gereja saya. Kami itu semuanya ya merayakan Natal itu 25 Desember. Kalender kau kalender Gregorian, kalender saya Julian. Tetap jatuhnya 25 Desember. Nggak ada Januari. Nggak ada yang lahir di bulan Januari. Kami diem-diem baik dari tadi. Kenapa lu diem-diem baik? Takut oleng dia. Kenapa? Aku Protestan, tapi aku tidak dengar dia nyenggol tadi. Yang mana yang disenggol? Aku dari tadi sini aku bahkan gak sadar aku nyenggol siapa. Yang mana aku nyenggol? Sariawan dia Kak. Oh ya. Ya tolong ya kalau ada aku nyenggol kasih tahu ya. Soalnya seingat aku nggak nyenggol gitu loh. Aku tuh cuma ngejawab pertanyaan orang. Yang merasa tersenggol naik aja sayang, senggol balik dong. Iya, selamat Natal juga kakak. Get semane aman guru, iya. Ya, yang mana yang nyenggol aku nggak tahu. Ya, halo Chan. Just want hit you and no one never be the same. Ya, kalau ada yang merasa tersenggol, tersindir, naik aja. I'll never be the same. Saya pernah lihat di Metro TV Rusia Natalnya 7 Januari WKWK 7 Januari. Apalagi Rusia nggak pernah Natalnya 7 Januari. Ingat ya, kalender kami kalender Julian, bukan kalender baru yang abad 16, kalender Gregorian. Kalender Gregorian itu untuk gajian bagi kami, tapi kalender gereja itu tetap kalender yang di zamannya Yesus gitu ya, Hamda ya. Jadi Natal itu tetap jatuh 25 Desember, nggak pernah Januari. And I'm a sucker for the way that you move, babe.
Mainnya kurang jauh itu Kak, iya. Namanya juga otak setengah. Kalau RT 6 memang kayak gitu, nggak apa-apa, aman-aman. Namanya juga orang yang nggak pernah keluar dari goa, ya kita maklum aja. Tanggal 25 banyak orang senang, tanggal 25 gajian karyawan, iya itu tanggal gajian. Tolong komen Bun, hari mualaf udah disahkan tapi momen itu dimanfaatkan banyak orang untuk dibaptis. Wih, oh ya, hari mualaf disahkan sama siapa? RT mana yang mensahkan? Aku belum lihat videonya. Pak Prabowo udah mensahkan atau Kemenak udah? Cuma ya ampun, masa satpam yang ngesahin? No, never be the same. It's you, babe. Bisa nggak Islam pembawa damai? Sulit bang, harus bawa rusuh. Nggak bisa. Jadi apa yang mau dibawa damai? Orang hati mereka aja penuh dengan gundah gulana. Hal yang mustahil ya. Hal yang mustahil mereka itu membawa damai. Nggak akan bisa. Ya apa ini? Yang cocok disebut firman Allah itu Yesus atau Alkitab Kak? Tolong jelaskan. Nggak pernah ada orang yang bilang Alkitab itu firman. Firman itu Yesus Kak. Kalau ini namanya kitab kesaksian tentang Yesus, tentang firman. Jadi salah. Ini adalah tulisan kesaksian tentang Yesus yang adalah firman. Firman Allah itu ya Yesus. Itu makanya kenapa semua orang memberitakan Yesus, memberitakan firman artinya memberitakan Yesus. Jadi kalau ada orang memberitakan dirinya bukan memberitakan Yesus, itu bukan memberitakan firman namanya. Gitu. Oh iya, jangan lupa love oren ya teman-teman ya. Ini absen dulu. Jangan lupa absen ya. Bulan sabit pula apanya? Kami mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember menyambut tahun baru 2026. Ya, saya juga mengucapkan itu ya, teman-teman ya. Jangan lupa love orennya ya. Sudah absen tep ya. Iya, Merry Christmas juga Tuser. RT yang mengesahkan itu apa? RT Edan yang mengesahkan hari mualaf itu saudaraku. Oh enggak, mereka tuh enggak Edan, mereka lagi halu. Sini naik aja Hamdaji he. Sini naik aja. Hebedi Yesus, Hebedi panjang umur sehat selalu. Anda agama apa? Happy birthday Yesus, Happy birthday Yesus, Happy birthday, Happy birthday Yesus. Yo ya, innalillahi mamat, turut berduka cita mamat, innalillahi mamat. Makasih Bang. Turut berduka cita ya atas nabi kamu, tapi saya harus ketawa. Ya, jangan pernah mengatakan happy birthday untuk yang udah mati ya. Iya, Abdul Somad mengucapkan Merry Christmas. Innalillahi mama, innalillahi mama, innalillahi mama, innalillahi mamat. Apa? Oh bukan. Innalillahi mamat, innalillahi mamat, innalillahi mamat. Semoga amal ibadahnya diterima.
Gitu ya. Na 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 ana. Ya, ya kita mengucapkan selamat berduka cita untuk almarhum. Ya, mengucapkan kami segenap umat Kristen mengucapkan selamat berduka cita untuk almarhum. Ya, semoga amal ibadahnya yang tidak seberapa, yang bahkan cenderung tidak ada, diterima di sisinya. Amin. Hati-hati Bun, TikTok sudah bangun. Oke, jangan lupa absen ya. Absen ya, semuanya absen ya. Hey baby, I think I wanna marry you. And it's a look in your eyes. Where's that dancing jam? Selamat bersuka cita ya, Mak. Jangan, selamat berduka cita. Berduka cita ya. Selamat berduka cita. Let go. Na 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 na. Come on girl. Na 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 na. Tapi itu ya yang saya bilang ya. RT 6 ini ya, pengikut setan ya, yang ngaku-ngaku Tuhan ini ya, memang harus kepanasan. Kenapa? Karena memang setan itu diciptakan dari api. If you're ready, like I'm ready. Iya dong, bener kan? Menurut iman mereka, setan kan diciptakan dari api. Hey baby, I think I wanna marry you. Iya, makanya hati mereka selalu panas. Hari Natal aja panas, nengok roomku panas, di mana-mana panas. Ya, ini adalah api yang terbakar, api cemburu. Na 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 na. You, what you wanna do? Selamat Natal juga Bang Sihat. HBD anak manusia. Iya, terima kasih FM sudah mengucapkan Happy Milad kepada Tuhan Yesus. No. Just say yeah. Ngelek Bun. Serius. Tep ya sama absen ini ya. Ya, selamat Natal Kak Ruby Shield by Milku. Saya nunggu Mamat bangkit tanggal 25 Desember. Udah bangkit belum? Enggak, udah ribuan tahun nggak bangkit. Ya, selamat Natal Pak MC Cipto, Pak Carlos Cipto. Tuhan memberkati. I think I wanna marry you. Nggak habis pikir, Tuhannya ultah. Ngapain kamu habis pikir? Emang kamu punya pikiran? Tell me right now baby. Tell me right now baby. Ya, nggak usah bilang nggak habis pikir. Berarti nggak habis pikiran. Memang harus kayak gitu Bang. Namanya manusia memang nggak pernah habis pikirannya Bang. Sempet manusia habis pikirannya jadi babi kamu. Ya kan? Looking for something wrong to do. Orang yang kalau sempet habis pikirnya, ya kan, pikirannya, ini gue curiga, ini sebenarnya dia kalau nggak anjing pasti babi atau cicak. Karena hewan itu nggak ada pikirannya. Merry Christmas juga Kak Poling, oleh. Selamat Natal Bang Kuma, Tuhan memberkati. Penelitian membuktikan Tuhan ulang tahun yang keberapa Mbak? Selama tahun Masehi ini 2025. Itu. Jadi perayaan kelahiran Tuhan Yesus atau inkarnasi dari Tuhan Yesus itu ya, selama ada kalender gini ya dia sudah diperingati begitu ya. Sebelum Tuhan mengaku-ngaku Tuhan Yesus itu sudah diperingati Natalnya. Natal ya kan.
Berapa umurnya sekarang? Dia abadi. Tuhan Yesus itu abadi. Kemanusiaannya, keilahiannya itu kekal. Itu. Selamat Natal juga Kak Helpri. Bau Lena, selamat Natal. Sampai ini Ata, bersin singa juga Bun. Nggak tahu aku kalau bersin singa. Aku baca sejarah pencetus Natal bikin aku geleng-geleng kepala. Ya udah digelengin aja. Ya kalau kamu jangan curhat di sini. Oh, kamu geleng kepala ya geleng. Kalau bisa 2 tahun ya geleng kepalanya ya. Siapa tahu potek langsung nyusul almarhum Mamat. Ya, gelengnya jangan berhenti Bang sampai tahun depan, sampai ketemu Natal lagi. Kalau potek kepalanya kan langsung dikubur. Nih kebetulan sih jual batu nisan. Ya, geleng terus aja Bang. Ya kan? Pencetus Isra Mi'raj bikin geleng-geleng. Jangan Bang Papa, jangan disenggol. Dengar. Bayi prematur itu suka sensitif, kena debu aja bisa meninggal. Gak usah disenggol. Jangan. Ya, anak kecil ini, bayi prematur ini orangnya gampang baper, gampang meninggal. Gak usah disenggol. Jangan, kasihan. Nanti langsung dibawa ini lagi ke rumah sakit. Nggak baik, nggak usah. Merry Christmas Mas Bra. Iya, gejala ayamnya parah. Ini bayi prematur, udah dibilang bayi prematur, makanya sibuk dibelain. Namanya juga prematur. Merry Christmas malaikat kecil. Ya, Christian Bong, Merry Christmas. Gejala ayamnya, jadi ini prematur, kena virus rabies, terus apalagi tuh ya, kalau nggak salah kena polio juga, ya gitulah, karena dia anti vaksin. Itu ya, inkubator lah, iya itu di Niku mereka itu ya. Berkah selalu Mas Bram, Merry Christmas juga, love yourself, semuanya ya, Laskar Kristus. Kok gitu sih Bun, nanti nangis mereka. Makanya aku justru ngingetin kalian. Ih, lucu. Aku justru ngingetin kalian, bayi prematur ini jangan disenggol. Gampang demam, gampang kejang, soalnya prematur. Makanya otaknya tuh nggak berkembang. Iya, inkubatornya itu loh, yang kotak-kotak itu loh, itu di situ diangetin. Kan inkubator tuh kan itu kan yang kotak kan, betul nggak? Ya selamat Natal juga Set. Itu loh Kapak, kau ini gimana sih? Itu dia. Om Ajo, Merry Christmas Om Ajo. Yang lagi di mana di Amazon ya. Salahnya waktu pemotongan pusat bayi itu sisanya terlalu panjang jadi suka nyenggol. Ya bisa jadi. Apa ini? Selamat Natal juga Edi, guru Om Ajo, sehat selalu ya. Selamat mualaf ya Neng. Iya, selamat mualaf bagi yang mau mualaf. Masalahnya nggak ada yang mau mualaf. Tolong dong, siapa aja ya yang ada mualaf per 25 Desember, tolong dong di videoin, mau gua kasih 1 juta, serius. Tolong di videoin ya, tapi dengan video yang bener-bener ya, KTP-nya dari apa, pindah ke apa, mualaf, nanti gua kasih hadiah. Nih kalau misalnya 25 Desember ini kagak ada yang mualaf, ya udah nggak usah dirayain. Iya, tapi ini nggak berlaku untuk Islam masuk Islam ya. Mualaf masuk mualaf ya, nggak berlaku, harus dari Kristen atau dari Kristen ke agama Islam. Nanti kalau misalnya ada ya 1 orang ya, itu ya di videoin KTP-nya, bikin dulu ini tunjukin. Nah, nanti saya kasih 1 juta. Lumayan zakat, infak, sodakoh dari saya. Iya nggak apa-apa, setuju kan?
ya 25 Desember nggak ada yang mualaf gitu loh. Kosnya baik kali, iyalah kita kasih uang jajan bekal ke neraka. Lumayan kan dia siap-siap, lumayan. Jadi kita mau ngebekelin dia kondom lah ya buat nanti ngegenjot 72 bidadari atau dia yang digenjot gitu. Ya gue mau baik orangnya begitu. Bayi prematur apakah 4 tahun di dalam kandungan? Enggak, Bun. Bayi prematur itu enggak 4 tahun ya. Kalau bayi 4 tahun itu udah makan tai sendiri di dalam perut mamanya. Jadi kalau namanya prematur itu belum saatnya rilis, belum saatnya launching, dia itu udah lahir duluan, prematur itu. Jadi dia tuh belum siap, organ-organ tubuhnya itu belum siap untuk bertahan hidup. Nah itu disebut bayi prematur begitu. Tapi kalau yang udah 4 tahun di perut ya, percayalah kalian, tainya kencingnya dimakan sendiri tuh. Makanya agak-agak error kalau yang sampai 4 tahun di perut mamanya. Iya ya, yang sabar ya orang tuanya ya. sabar. Orang sabar kuburnya dilebarkan. Mohon doanya guys, gua minat buka bisnis supplier cicak 2026. Discok caper. Ada aja lagi. Donditan memualafkan Islam ke Islam dipercaya. Iya Kak Nica, itu udah biasa itu ya. Ini nih, sekalian aja Agatha nuduh kok Dondi settingan jia WKWK. Gua nggak ada waktu nuduh orang, gua nggak sempet. Gua mah sukanya memberitakan Tuhan Yesus. Ya kalau untuk nuduh orang ya gua nggak ada kesempatan, nggak punya waktu gua buat nuduh. Karena apa? Nggak penting banget buat gue nuduh orang ya. Mau dia apapun nanti juga kebongkar noh. Ya Merry Christmas Babe Dias. Tuhan memberkati, sehat selalu. Iya, berharap banget disenggol. Maaf ya, kita mah nggak suka nyenggol orang. Jadi mualaf itu seru neng, bisa cium batu dari sorga. Iya abang duluan aja bang, kita mah kagak lagi demen. Selamat Hari Natal semuanya, selamat Hari Natal. Gue tuh orangnya mudian jadi gue nggak akan melakukan sesuatu yang emang gue kagak demen gitu loh. Mau minta di DM tuh, siapa tuh yang mau minta di DM itu? Ya Allah lindungi Agatha, ya Allah lindungi Agatha, ya Allah lindungi Agatha. Kalah gajah Bun ya, kalau gajah itu kan cuma 20 bulan ya, kalau 4 tahun itu kayaknya siluman deh. Cinita, selamat Natal. Selamat Natal juga Ko Michael, Keisha, sama Karen. Tuhan memberkati, sehat selalu, bisnisnya lancar, Cici, langgeng, apalagi ya. Pokoknya yang terbaik lah buat Ciciku sayang ya. Ya mudah-mudahan Natal ini selalu membawa sukacita buat kita semua. Amin. Pasukan Natal ini di tempat kalian nggak hujan kah? Malam Natal ini di tempat kalian nggak hujan kah? Di sini turunnya salju bang. Siapa yang ciptakan Natal-Natalan, ajaran gereja, agama apa ini, WKWK? Iya, Natal itu ajaran gereja bang. Iya, jadi Natal itu adalah bentuk respon orang Kristen, para rasul terhadap Kristus Yesus. Jadi kami harus meresponi Sang Juru Selamat itu. Dengan apa? Dengan merayakan atau dengan memperingati kelahirannya. Seperti itu. Jadi Natal itu memang respon yang diizinkan oleh Tuhan Yesus bagi kami gitu. Nah, hari raya Natal ini juga berketepatan dengan hari pentahbisan Bait Allah. Gitu. Jadi dirayakan bersamaan 25 Desember seperti itu. Itu ya.
Natal nggak ada di Alkitab, Idul Fitri juga nggak ada di Alkitab. Hari Raya Kurban juga nggak ada di Al-Quran kamu. Udah diem aja, pagan. Nggak ada juga yang nyuruh kalian memperingati Hari Raya Kurban tiba-tiba lu juga. Ada kagak di Quran lu? Udah nggak usah banyak gaya lu. Sholat 5 waktu jam-jamnya juga kagak ada. Kalau mau begituan mah kagak ada semuanya. Iya, santai aja. Kami nggak mau emosi loh. Iya. Apa nih? Pagan itu nyembah manusia. Iya, saya mendingan disebut pagan dah daripada disebut Islam. Ya, saya lebih suka disebut pagan nyembah manusia daripada saya disebut agama Anda yang muterin batu. Daripada saya harus seagama dengan Anda, saya nggak tahu Tuhannya yang mana, nabinya yang mana, mukanya aja kagak ada. Gue mah lebih suka gue disebut ini nggak apa-apa, gue mah redo ikhlas bang, B aja. Yang penting jangan disebut gue Islam aja bang. Iya, itu bagi saya adalah suatu kedukaan bang. Karena apa? Karena begitu saya disebut Islam, saya akan kepikiran 24 jam selama saya hidup, saya akan diapain di surga nanti bang, digenjot terus. Makanya saya bilang itu adalah ketika saya dikatakan seagama dengan kamu, itu adalah hari duka cita saya, itu gloomy day, my gloomy day. Itu otak saya langsung, ya Tuhan, gua diapain sama pria yang di surga? Iya, gua bakalan entah diapa-apain ya. Gua kebayang gua jadi piala bergilir ya, kurang lebih jadi LC lah nanti di surga kalian itu. Ya, gue mendingan disebut pagan dah yang menyembah manusia. Udah ikhlas, gue redo bang. Gue mendingan dikatain nyembah Tuhan Yesus dah daripada yang seagama kamu. Beneran, mama saya kayaknya pun juga nggak redo ngelihat saya nanti digituin ya, ini sama laki-laki. Ih, ngeri ah, di surga dibegituin mulu. Kayak gitu ya. Otaknya sengklek nyembah manusia. Iya, gue mah lebih mending nyembah manusia bang daripada gue nanti di sorga disuruh meladenin lu. Iya, nanti kalau daripada gue di surga meladenin lu 70 tahun tegang kagak beres-beres, kecelak sana kecelak sini, colok sana colok sini, amit serius. Gue lebih suka disebut, biarin lah gue jadi hambanya Tuhan Yesus. Kenapa jadi hambanya Tuhan Yesus? Gue beruntung. Kenapa? Dikasih hidup kekal, diberi hidup kudus, daripada di tempat lu digenjot 24 jam sepanjang hidup. Amit. Ini kayaknya bapak kandung gue juga nggak redo ngelihat anaknya dibeginin kerjaannya. Ya Allah, kayak lucur gitu loh. Enggak ada bang, makasih bang, serius bang. Apapun yang kalian bilang tentang saya, udah gua lebih suka jadi hambanya Tuhan Yesus. Gak apa-apa, gua dikasih hidup kekal, diampuni, apalagi dibuat memiliki hidup yang kudus bang. Ya Allah, gua capek-capek ngejaga keperawanan gua, ngejaga kesucian gua di dunia, di sorga gua kagak ada harganya. Lu bayangin gimana nyokap gua sama bokap gua dari dulu ngedidik gua ya kan, jaga kehormatanmu sampai sorga gua. Astaga Tuhan, lebih parah dari cerit ya. Masih mending ya SPK itu ya dibayar, ini kagak digratisin, anjir, siang malam. Ya, itu di otak gue gitu, terserah deh ajarannya kayak gimana, tapi yang gue bayangin begitu. Ya, susah-susah nyokap gue, bokap gue nyekolahin gue, ngejagain gue siang dan malam. Selalu dijagain kemana-mana dari kecil sampai dewasa. Sampai di sana harga diri pun tak ada. Amit jabang baye. Iya, gue mah mikirnya ke situ aja, serius. Pak Abdul Somad menyala katanya. Iya, digenjot terus. Ya Allah, sedih gue, miris. Masih mending LC digaji, ini mah digratisin.
Iya kalau misalnya ketemunya yang agak cakepan, yang jelek-jelek tuh, yang kayak di TV itu, yang kriminal pemerkodok itu. Ya, masalahnya gue suka yang good looking di dunia. Nah, di sorganya Tuhan Yesus nanti ya, kagak ada dikawin-kawinin. Nah, ini yang gue demen. Makanya kenapa gue demen banget nyembah Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus bilang gue bakalan kayak malaikat, melayani alas yang malam seperti malaikat. Malaikat itu cahaya, terang, suci, kagak ada kawin mengawin. Ini yang membuat gua klop sama agama Kristen. Paham kan lu pada? Iya, daripada tempat lu di skidi papap mulu gue. What the hell? Bagi gua itu neraka. Bagi lu surga, bagi ciwi-ciwi neraka jahanam. Ya, mohon maaf ya. Iya, selamat Natal semuanya ya. Jadi lu pada tuh mikir, kalau gue tuh mikirnya sampai situ. Setelah lu mau bilang Tuhan lu bentukannya bagaimana, saya ikhlas, saya menerima dengan segala kerelaan hati saya. Ini yang namanya cinta sama Tuhan Yesus. Iya, kalau cinta sama Tuhan Yesus gitu, menerima, mau dia menjadi manusia, gua terima, dia mau seperti apa. Tapi yang penting ya, satu hal ya, yang harus kalian tahu ya, Tuhan Yesus itu ya, gak pernah ngegenjot bocil 6 tahun. Jangan lupa, tap-tap ya, makin panas ini ya. Ya, yang pasti Tuhan Yesus kagak pernah nafsuan ame tantenya, apalagi ama anak mantu. Nah, ini yang gua demen. Gua temen sama Tuhan Yesus, perilakunya baik, ya kan, akhlaknya baik. Ya seterah, mau lu bilang dia manusia, lu mau bilang dia apa, seterah. Yang penting dia ngejanjiin gua hidup kekal, mujizatnya kagak usah ditanya, kagak kaleng-kaleng. Dia memberi makan, dia menyembuhkan, menghibur, menghidupkan, udah fix. Gua nggak peduli judulnya namanya Tuhan kalau kagak ada kuasanya. Biar lu tahu. Begitu ya. Itu yang saya pikirin itu, Bang. Makanya kenapa tuh gue jalan terus bersama Tuhan Yesus, dan gue itu merasa terberkati sama Tuhan Yesus. Itu aja. Paham lo? Ya, percuma namanya Allah kuasa nggak jadi manusia, nggak boker, nggak ini. Ya, kalau gue dijadiin cuman jadi kayak LC gratis mah kagak ngefek sama gue, geli gue. Menyala tandukku. Jangan lupa ya, absen ya saya. Makin panas makin hot, makin digoyang makin hot, makin malam makin hot. Emang Yesus kau berkuasa banget, Bang. Banget. Contoh kuasanya mengubah air jadi anggur. Ya, orang yang pendaran 14 tahun disembuhin, tidak punya biji mata diberi mata, lumpuh dibikin berjalan. Apalagi orang mati dibangkitin, meredakan badai, memberi makan orang. Udah fix, udah paling cakep. Kagak pernah muka Yesus asam, kagak pernah dia ngegenjot tantenya, kagak pernah juga dia ini demen ame bocil. Udah, gue mau udah seneng aja sama Tuhan begitu. Ahlaknya baik, bener-bener ketulungan itu baiknya. Nah, apa lagi? Iya begitu ya. Kagak pernah juga ngokop babu diranjang siapa tahu. Kurang kayak gimana? Gue mah udah demen banget sama Tuhan Yesus. Allahnya bener-bener ya, kagak kayak yang di Trans 7. Astagfirullah, demen banget ngokopin anak bocil-bocil, dikokop, budak dikokop, ada segala dikokop. Kagak depan, kagak belakang, kagak parung Mariana, kagak bunga matahari, semua ditoblos. Gue bingung yang kayak gitu. Gue mah ya pakai otak, ngikutin orang, lihat-lihat ahlaknya. Sekiranya yang gue ikutin ahlaknya kayak Dajjal, mohon maaf, pasti Tuhan yang dia perkenalkan pasti Dajjal. Iya kan? Iyalah. Lu percaya apa sama penjahat Kang Begal?
Gua mah kagak pernah bisa percaya sama Kang Begal. Suka ngokop bocil, suka yang ame alap. Udah kagak perlu gua ngikutin yang begituan. Paham lo? Thank you Mas Bram, gasken. Begitu lu jangan macem-macem nih mari gitu ya. Jadi kalau lu nanya sama gua, udah paling fix Tuhan Yesus itu benar-benar kuasanya mantep, baiknya mantep, teladannya mantep. Nah yang ono apaan tuh? cuman bisa ngengkol babu, cuman bisa ngengkol mantu jadi bini. Ya ampun, yang begituan mah banyak di warung-warung. No, di Gang Doli juga banyak yang begituan mah. Di tempat-tempat prosperity juga banyak yang begituan. Kagak usah diikutin bang. Yang begituan mah bang saran aja ya. Ya pria-pria munafik kayak gitu mah banyak bang, berserakan bang, di Konoha juga bertaburan no, kagak laku. Emang enak. Lo mau nanya apa lagi tentang Tuhan Yesus? Pokoknya udah paling bagus sedunia akhirat, kagak ada yang modelan kayak dia, asli. Ya lu mau cari di mana, di Tokped, di toko oren, di toko biru, toko hantu belau, kagak ada. Gitu ya. Ya Allah, yang bisa membangkitkan burung mah kagak. Ada yang nulis ya, si Entu ya, si Doi mah bisa membangkitkan burung yang letoy. Apaan sih bang? Ya bagaimana dia tidak membangkitkan burung yang letoy? Dia kan hobinya emang skidi papap, kagak bocil tante mantu. Saudara juga di skidi papap sama dia. Ichi bosnya doang yang diandelin, kemana-mana ngenakin Ichi bos. Lu lihat ya contoh Rasul Yohanes, kagak pernah otaknya ya kepikiran untuk ngenakin Ichi bosnya. Lu lihat Rasul Paulus boro-boro mikirin Ichi bosnya ya. Dia hidupnya aja itu menderita melarat. Rasul Yakobus, semua rasul-rasul kagak ada yang egois kayak yang Entu. Kalau Doi mah egois, pokoknya gimana syahwatnya aja yang dipikirin. Astaga Tuhan, gue kebayang tuh orang ya 20 tahun dia begituan aja otaknya. Pantesan kagak kelar-kelar satu buku. Pantes selama 20 tahun cuman kelar 20 buku. Satu buku 20 tahun kelarnya cuma satu buku. Lu tahu lagi ngapain itu? Ya dia kerjanya mengici-kiwir itu semua itu. Koleksi dia, koleksi mainan dia. Rasul aja kagak ada sampai begituan. Nulis mah nulis aja. Astaga Tuhan. Gimana? Apalagi yang mau lu tanya? Gua siap hari ini menjawab dengan narasi-narasi yang lembut, soft spoken. Awas sebentar jatuh cinta udah bisa fix ya, soalnya udah pakai materai. Gua sama Tuhan Yesus udah bikin tanda materai, jadi kagak bisa lu mau bilang awas jatuh cinta, kagak bakal. Gua sudah mengikat janji dalam baptisan, jadi mohon maaf ya. Iya, pokoknya kita hari ini narasinya yang soft spoken lah ya. Begitu. Apa lagi? Sakit perut, dah lah bolang. Jangan sakit perut lu langsung keluarin no kereta, banyak gaya lu. Iya, rasul-rasul tuh nggak jago nge-service Ichi bosnya ya. Rasul-rasul tuh kagak mikirin hal-hal yang duniawi. Rasul Paulus ya, terutama Rasul Paulus ya, boro-boro mikirin Ichi bosnya dia aja di penjara berkali-kali, difitnah, dituduh, tapi dia tetap baik, legowo, taat sampai mati gitu ya. Mungkin tidak bisa jalan kalau dibayangkan, bisa jadi. Gentleman, will you please stand with every kick as you start on my hand. Nabi kami bisa belah bulan neng, monggo dibelah. Nih ya, yang bilang nabi kami bisa belah bulan ya, dibelah
Belah bang, silahkan dibelah. Merry Christmas juga Kak Vincentius. Semuanya selamat Natal. Selamat merayakan peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita ya, membimbing kita, memberikan kita ketabahan atas segala cobaan yang ada di room ini. Tuhan Yesus tuh baik banget ya. Dia datang itu berkorban. Tuhan mana di dunia ini yang datang ya? Datang aja belum tentu, apalagi menyerahkan dirinya sebagai kurban tebusan bagi keselamatan kita. Nggak ada Tuhan yang spesial kayak Tuhan Yesus. Ya. Kalau lagi susah kamu sewakan poke. Enggak, saya mah nggak pernah susah. Ya, puji Tuhan, Yesus itu selalu memberi saya makan. Mohon maaf ya, saya selama ikut Yesus, saya tidak pernah kesusahan. Boleh kamu lihat hari-hari. Tuhan Yesus itu memberi makan. Tuhan Yesus itu menghibur. Tuhan Yesus itu mengatakan, mintalah maka akan diberi. Tuhan Yesus itu penyedia. Ya, dia selalu memberkati umat-umatnya yang percaya kepadanya. Maaf ya, Tuhan Yesus bilang gini ya, burung di udara aja dia pelihara, apalagi saya. Bunga bakung yang tidak memintal aja dibikinnya berbunga indah, apalagi saya yang berakal. Jadi mohon maaf, orang Kristen itu tidak pernah putus asa ya, seperti kamu. Andai kata kamu dihadapkan suatu peristiwa ya, di mana tidak ada makanan selain babi, kamu dipaksa makan babi. Ya, artinya apa? Tuhan kamu buntu, harusnya dia langsung ciptain yang lain dong. Tuhan itu buka jalan, bukan buntu. Ya, lu dalam kondisi kelaparan, susah di mana-mana kagak ada selain babi. Lu malah diizinin makan babi, bikin mujizat dong. Langsung dong turunin itu mana? Dari langit, sama seperti Yesus. Begitu. Ngasih makan ke bangsa Israel, malah nyuruh makan babi. Kelihatan banget hilang ide. Botol. Itu namanya mampet. Waktu bangsa Israel diburu sama orang Mesir, buntu jalannya, laut dibelah, laut Teberau dibelah. Tuhan buka jalan, bukan disuruh mati konyol. Itu Tuhan saya itu nggak pernah hilang ide kayak Tuhan kamu. Kepepet, ya udah dimakan aja no yang ada. Yelah, langsung dong bilang sama tanah itu, baiklah tanah mengeluarkan ayam, hewan-hewan buat makanan. Begitu Tuhan, lu kagak ngide. Begitu waktu bangsa Israel kehausan, apa yang dilakukan Tuhan? Suruh Musa ketok itu gunung batu, keluar air. Ini kasih jalan. Tuhan tuh begitu. Bukan udah bunuh-bunuhan aja kalian, gigit-gigitin aja itu air comberan. Tuhan saya nggak nyuruh kayak gitu. Enggak, dia pasti menyediakan. Waktu bangsa Israel nggak punya makanan itu selama perjalanan berapa puluh tahun itu, bangsa Israel itu yang berjalan sampai ke Kanaan itu 40 tahun ya. Nah, itu lu tahu apa? Tuhan Yesus itu ngasih mereka terus-terusan makan roti mana dari langit. Tuhan saya itu nggak bisa ngide, nggak pula disuruh ya gigitin tanah itu, makanin cacing itu, nggak ada. Tuhan saya kayak Tuhan kamu gitu. Nih, sekeren itu Tuhan saya. Tuhan saya itu selalu buka jalan. Jadi kalau lu pikir gua kalau kesusahan, gua melakukan hal-hal kotor, mohon maaf bang, kehormatan saya nomor 1. Biar lu tahu, gua lebih baik mati di dalam Kristus kelaparan daripada gua harus aneh-aneh dengan tubuh saya. Biar kamu tahu, kamu tadi yang menghina saya seperti itu, nyewain ini nyewain itu. Mohon maaf ya, itu mak lu. Iya, itu mah mak lu. Nggak bisa kerja apa-apa lagi, jualan begitu. Kayak kasus no, laki bini jualan no, begitu. Kesian, maaf ya,
saya kasih tahu, Tuhan Yesus itu selalu buka jalan. 290 orang di sini, gue yakin pasti ada aja cara Tuhan untuk membantu kita. Setuju nggak lo? Soalnya ini kejadiannya di gue selalu begitu. Walau orang mau mempersekusi saya, mau menangkap saya, memenjarakan saya, Tuhan itu buka jalan buat saya. Itu saya alami dari tahun kemarin. Mohon maaf ya, mohon maaf, Tuhan saya nggak kehabisan akal untuk melindungi saya. Ngirim entah orang-orang mana untuk melindungi saya. Padahal saya sendirian waktu itu. Lu bayangin, Cok. Biar lu tahu seperti apa saya hidup keras bersama Kristus. Dan Kristus itu tidak lengah terhadap umatnya yang sedang tertindas dan menderita. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Biar lu tahu, gua tuh ngerasain itu jelas-jelas di depan mata kalian seperti apa. Seperti apa saya diperlakukan sangat tidak adil. Lihat yang dilakukan Tuhan Yesus sama saya. Ada saja yang dia kirimkan bantuan kepada saya. Aminkan saudara. Makanya saya bilang ya, mohon maaf ya, lu mau ngatain Tuhan gua begini, gua gak apa-apa, lu katain gua pagan juga gak apa-apa. Yang penting gua kagak seagama dengan lu, RT 6. Soalnya gue udah yakin banget, gue fix banget tuh, nggak bisa gue digoyahkan. Selamat Natal juga Bang Jo, ya. Untuk iman yang tak terkalahkan itu, saya udah fix untuk itu. Biar kamu tahu. Bunda di hari penghakiman paling belakangan masuk surga. Kenapa? Bunda di hari penghakiman paling belakangan masuk surga. Siapa yang paling belakangan masuk surga? Pasti malaikat ngajak makan bakso dulu. Nggak ada ngajak makan bakso. Bolang lagi. Nggak ada masuk surga belakangan. Kalau maksud Tuhan Yesus itu adalah kalau orang yang lama bertobatnya, dia akan menjadi yang terbelakang. Itu jadi nggak ada yang belakangan masuk surga. Semuanya sama. Yang minta air yang puji Tuhan nih, laki gue baik banget nih. Gitu ya, RT 6 spesial surga servis izin bos. Selamat Natal juga Bang. Tahap ini tulisannya. Jangan takut murtad, masih ada waktu. Iya, Tuhan Yesus itu sabar sekali. Sabarnya itu 1:1000. Manusia sabarnya 1 hari, Tuhan sabarnya 1000 tahun. 1:1000 tahun itu. You gotta get away from him. Selamat Natal ya Bang Orang, Kakak Dorang. Seperti putra Kuwait Bun berani ikut Yesus. Betul kah? Aku pun nggak tahu. Beritanya sih gitu, tapi aku belum paham. Belum aku cross check semuanya. Udah ya. Minta air ya. Mana umat Maman hilang semua. Iyalah, kena mental. Apalagi. Thank you. Merry Christmas juga Bang Robert. Merry Christmas ya untuk semua teman-teman yang ada di sini, yang ada dimanapun di seluruh belahan dunia. Dan jangan lupa juga kita mendoakan ya teman-teman Kristen kita, mungkin yang mereka dalam penganiayaan, dalam kondisi tidak bisa melakukan ibadah Natal, merayakan sukacita ini dengan bebas nih ya. Gua kasih tahu ya, ada orang yang dia itu sudah percaya kepada Kristus, tapi karena satu keluarganya agamanya lain, akhirnya dia tidak bisa merayakan hari Natal, merayakan sukacita itu bersama dengan orang-orang terkasih karena kondisi dia sendirian di keluarganya yang tidak seagama dengan dia. Kenapa saya katakan ini? Karena saya juga pernah merasakan itu. Saya merasakan itu bertahun-tahun. Saya tidak bisa dengan sukacita seperti yang orang-orang bebas rasakan. Makanya kita harus juga mendoakan mereka supaya mereka diberikan kelepasan,
supaya mereka diberikan kemerdekaan untuk bisa bersukacita merayakan hari Natal. Ada orang-orang yang teraniaya dalam pengejaran. Bunda tahun kemarin itu dalam posisi dikejar-kejar, dalam posisi tidak enak gitu. Jadi kita doakan siapapun. Dan kalian tahu di Korea Utara ya, nih Nangina ini juga ya, semoga kamu cepat diberikan jalan keluar. Kalian tahu di Korut sana juga orang Kristen itu seperti itu. Ada kok, itu kisah nyata juga itu. Orang-orang Kristen di Korea Utara itu bahkan mereka baca Alkitab sembunyi-sembunyi. Ya karena apa? Karena dilarang di negaranya gitu. Kita juga harus mendoakan mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk merayakan Natal itu dengan sukacita dengan orang-orang terkasih, dengan yang seiman dengannya. Itu ya. Kita itu semuanya satu dalam persekutuan, entah di belahan dunia manapun. Gitu ya. Tidur aku Bun, iya. Selamat tidur Kak Adel. Iya dong. Banyak. Ini juga mari kita doakan umat Kristen yang diganggu RT 6 di Bekasi. Di mana-mana aja dipersekusi. Kalian ingat nggak? Waktu di ini peristiwa tsunami itu kan ada kesaksian ya. Aku baru lihat kemarin juga ya. Waktu kami malam Natal, kami dilarang di gereja sampai mereka itu naik ke gunung merayakan gereja. Tahu-taunya kan dini hari ya itu langsung tsunami dan mereka selamat. Banyak orang yang tidak seberuntung kita. Ya, Merry Christmas Joni. Ya, banyak yang tidak seberuntung kita ini merayakan Natal dengan bebas dengan orang-orang seiman gitu. Ya, kiranya Tuhan membuka jalan bagi mereka. Pasti Tuhan itu punya rencana baik untuk kita semua. Gitu. Selamat Natal juga, hai Nina. Selamat Natal Kak Yuli Immanuel, God bless you. Kak Kira, semuanya ya. Banyak pendeta di Bun-Bun, betul. Nah, gereja yang di bawah tanah itu banyak ya, di belahan bumi mana tuh aja banyak itu yang tidak bisa merayakan Natal. Ya Madam, Merry Christmas Madam. Itu ya. Kita doakan semua saudara-saudara kita supaya tahun depan ya, mudah-mudahan tahun depan mereka bisa dengan bebas merayakan Natal. Enak kan? Cobain sekarang. Saya pernah bilang di Rumpen di Aceh, 1 hari sebelum banjir di Aceh, orang Kristen cepat lari ya. Ya kepikiran sama korban banjir gimana yang merayakan Natal. Iya itu dia. Yang di Sibolga sana, yang di mana tuh? Yang di Sumatera, yang mereka sedang kesusahan, Nigeria. Di mana-mana lah. Kita itu jangan happy-happy sendiri. Ya, harusnya memang ini doa syafaat ya. Supaya mereka itu diberkati Tuhan. Itu karena kita sudah diberkati, kita juga harus memberkati orang lain. Ya, salam juga Bang Elo, elang TV Borneo. Selamat Natal. Tobat Islam cepat sebelum malapetaka menimpamu. Ya, salam Bang Arjun. Selamat Natal. Salam. So go to the darkest of day. Merry Christmas Kak Lele. Semuanya Merry Christmas. Ya, Merry Christmas. Iya, makanya kan sama. Jadi sebenarnya ya, kita orang Kristen ini sama seperti Nuh. Ya, sama seperti Nuh dengan ketiga anaknya dan ketiga menantunya menasehatkan orang-orang supaya masuk ke dalam bahtera, karena gereja itu adalah bahtera itu. Selamat Natal juga Bang Black Brother, kiranya Tuhan berkati kita semua. 1 Korintus 1 ayat 8 jelas sekali itu Bun. BMKG memperingatkan umat RT 6 bertobat. Aduh, saai. Ya udahlah ya teman-teman ya, semuanya ya. Salam Bang MC Naga semuanya, teman-teman.
Semangat Natal, kiranya damai dan sukacita menyertai kita semua. Aku izin undur diri dulu ya, mau ke toilet lagi seperti biasa ya. Jangan lupa tetap hidup dalam kasih, dalam damai di dalam Kristus. Sebarkan damai, kasih, sukacita itu ke semua orang ya. Kiranya tahun depan ya, apa yang menjadi resolusi kita di tahun depan itu semuanya tercapai ya. Tritunggal Maha Kudus memberkati semuanya. Salam, Merry Christmas. Oke, kita lanjut ya. Jadi, astagfirullah, hingga kini setidaknya ada 22 perempuan yang menjadi korban dari tindakan keji ini. Semoga kasus ini diproses dengan adil dan para korban mendapatkan... Oh my god, baby. Oh my god. Oke. Kenapa di Indonesia masih sering terjadi pelecehan oleh oknum pemuka agama? Pertama, karena mereka dipandang suci, jadi orang-orang nggak berani curiga. Topeng kesucian itu sering jadi tameng kejahatan. Kedua, karena korban merasa takut dan malu, diancam dosa, padahal merekalah yang dilukai. Ketiga, masyarakat terlalu sibuk membela panutannya, sampai lupa yang harus dibela itu korban. Masyarakat terlalu sibuk menggoyang. I want you in my blood. Gimana ini? Tadi rahim disucikan, sekarang apa lagi ini? Ya, kamu jangan terlalu sibuk ngurusin saya. Kamu sibuk ini, saudara seiman kamu digenjot ini. Kita lihat lagi berita yang dari Al Zaitun ya. Oke. Yayasan salah satu pondok pesantren di Lombok, Nusa Tenggara Barat akhirnya ditetapkan tersangka oleh Satreskrim Polresta Mataram atas kasus dugaan pencabulan terhadap santriwatinya pada Kamis 24 April 2025. Penetapan Arif sebagai tersangka setelah kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dan menemukan unsur tindak pidana serta alat bukti yang kuat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh rekan dengan didampingi oleh orang tua 7 santriwati korban dugaan pemerkosaan dan Sorean lagi unit PPA Satreskrim Di sorean. Ada aja banyak ya. Polresta Bandung, Jawa Barat. Pemanggilan mereka adalah untuk dimintai keterangan tambahan sebagai saksi. Aduh, makin banyak mualaf, makin banyak dong yang beginian. Kita kebayang ya, kalau semuanya mualaf, wah, enak banget ini oknum menggoyang terus kerjanya. I know what you live, but I want with me. I want you in my blood. Itu bukan Ustadz Bun. Terus apa? Terus apa namanya? Gitu ya. Selamat Natal semuanya. Selamat Natal Bang Agus. Selamat Natal Bang Rage, Baraga. Selamat Natal. Ampau nalai. Tapi agama kami tidak membenarkan hal ini, Agatha. Tapi dibiarkan. Tidak dibenarkan, tapi dibiarkan. Bertambah dong. Berarti menormalisasi dong. I want to win my blood. Cereng ceng ceng. Makanya mondok biar paham. Jadi untuk kalian-kalian ya yang negatif thinking dengan berita-berita itu, mondok dong biar berasa. Makin banyak yang di pondok, makin banyak bunga matahari palung Mariana yang menjadi korban. Ya lucu banget. Mereka sebenarnya malu. Itulah. Ya.
berasa genjotannya. Makanya mondok biar tahu. Iya, biar paham. Jadi kalau nggak mondok ya nggak paham. Ya, selamat hari Natal ya untuk warga-warga Konoha yang WIB, yang WIP, apa udah ada Natal di sana. Dirayu kaum lagi bete. Iya itu wajar aja tidur kan di hutan. Apanya di hutan? Sini udah pun. Oh udah selamat Natal, udah nyanyi lagu, bikin lagu lah ya. Kirain kita mau mualafkan banyak orang. Hari ini ada yang mualaf nggak? Ada yang mau mualaf? Mau mualaf ngacung ya. Oke, kita dengarkan satu lagu ya. Alright, mau versi apa? Mau versi Arab, versi perindapan? Makan kue Natal, kagak punya kue Natal gua nggak ada. Yang mau murtad jangan dulu ya. Merry Christmas everybody, bonjour. Ya kita apa? Agatha berani kandang di room Mr. M, nggak mau. Apaan sih lu? Selamat Natal Bang Agus, Merry Christmas Daya. Siapa lagi nih ya? Susanti Guluto, Merry Christmas. Apalagi nih? Alona Zhang. Salam. Suaranya mirip American Idol. Untung nggak Americano ya. Selamat Natal untuk kalian semua ya yang merayakannya ya di kalender baru ya, kalender Gregorian. Salam juga Borpa. Sebenarnya ini aku mau ngasih tahu makna Natal itu ya bukan sebenarnya happy dan lagunya Mariah Carey ini juga bukan lagu Natal sih sebenarnya. Nah, kalau kita mau jujur ya, lagu ini bukan lagu Natal. Ini lagu percintaan di hari Natal. Iya, serius. Ya, jadi sebenarnya lagu Natalnya itu yang ini. Lagu Natalnya itu yang ini. Tunggu ya. Sebentar. Ini lagu Natalnya itu yang bener ini. Sambil liatin langit-langit kamar. Mending nontonin musik video dari Merry Christmas Kak Intan. Sebarkan cinta kasih di malam Natal. Sebarkan dulu gift kalian. Tentram. Di sini aman nggak ya? Hari murtadin sedunia 1 Syawal. Ih, aku jangan gitu dong. Tadi kulihat Nandar bawa ransel bun. Dia mau ini kayaknya mau dibaptis. Nandar bawa ransel, dia kan persiapan mau dibaptis. Dia mau murtad cok. Tapi kalian setuju gak sih kalau dia misalnya tuh murtad gitu? Gue sih kayak nggak redo ya. Ini ya, ini mohon maaf ya. Ini cerita yang ada di pikiran gue ya. Ini soalnya otak gue lagi bertanduk nih ya. Gue kadang-kadang nggak redo ngeliat orang-orang yang kayak itu tuh bertobat biar mereka rasain dulu neraka gitu. Jahat gak sih? Kadang-kadang gue tuh mikir nih, yang terutama yang suka mendebat agama Kristen, gue tuh kagak redo mereka bertobat. Gue pengennya mereka tetap begitu ya, biar nanti begitu dia meninggal innalillahi. Gitu. Kadang-kadang gue tuh pengennya gitu, udahlah biarin Tuhan, aku udah ikhlas gitu. Gak usah bun, mereka belum penuh bun. Apaan tuh? Iya, kayak si Juma itu jangan harapkan mereka bertobat lah. Si Ripa pun janganlah, biarin aja lah dia
Ya kan? Begitu mereka nanti innalillahi kan, kita ya nengok mereka di bawah kan. Kan kemarin kita bilang Yesus Tuhan yang bener, lu kagak percaya kan, dia langsung gigit jari waktu udah meninggoy. Biarin aja. Apalagi yang sok-sok ngeyel gitu kan, biarin deh, biar Tuhan aja deh yang ngatur. Karena jembatan ke surga setebal selai rambut, gimana mau lewat bang? Yang sehelai rambut juga kagak ada bang Mora. Itu jangan harapkan seperti sehelai rambut dibelah 7, yang dibelah 8 aja kagak ada. Karena Bapak Abraham bilang kagak ada jembatan, kecuali lu mau bangun sendiri tuh jembatan. Kapan bangun jembatan? Coba, kan bingung kan? Nah itu dia. Apa sih pendapat Kak Agatha perihal Mikana yang bilang Tritunggal sesat? Ya nggak apa-apa. Apa bedanya dengan RT 6 dia? Pendapat saya B aja, karena bidat kayak dia itu kan udah lama sama gereja juga udah diusir. Ya, nih kalian harus tahu sejarah gereja ya. Bidat Montanis atau bidat Sabellius ya, ajarannya itu Sabellian dan Montanis, itu sudah lama dikutuk sama gereja dan itu tidak pernah diakui sebagai Kristen. Mereka itu adalah sekte sesat dari Kristen, sekte sesat. Jadi pendapat saya apa, dari zaman dulu sudah ada yang kayak begitu. Jadi nggak usah Herman. Apa pendapat saya? Ya udah biasa, anggap aja sama seperti RT 6. Sama kok sama RT 6 itu ya. Bahkan jelas-jelas di 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 12 dikatakan, mereka itu tidak ubah seperti binatang yang dilahirkan hanya untuk dibawa ke penjagalan. Jadi apa yang harus saya khawatirkan gitu? Apa yang mau saya pendapatin lagi? Karena gereja sendiri saja sudah mengekskomunikasi mereka. Mereka itu diusir dari gereja. Kalau mereka bertobat baru kita terima. Masalahnya bidat Sabellius, bidat Montanus ini, dia nggak mau bertobat. Ya udah, dia memang mendirikan agama baru. Inilah yang disebut serigala berbulu domba.